Rabashika Pashanda Inayana Mata Karabashika Papa Radayana Bashika Papa Pashanda. Tahukah saudara, waktu kita menari di luar, waktu kita menari di luar tadi, Bapak berbicara kepada saya, aku akan melimpahkan seluruh kasih karuniaku buat umatmu, buat anak-anakmu, buat mereka yang percaya kepada Engkau. Percaya 2022 Tuhan akan melimpahkan seluruh kasih karunia-Nya. Tuhan akan melimpahkan seluruh kasih karunia-Nya. Tuhan akan melimpahkan seluruh anugerah-Nya, berlimpah dalam hidupmu, berlimpah dalam rumah tanggamu, berlimpah dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, masa depanmu. Dia akan melimpahkan seluruh kasih karunia-Nya. Ikipatah karapashe, irada patah karapashe. Belajar untuk terima dengan iman. Belajar untuk terima dengan iman. Irada patah karapashiki kapapamaya shanda. Irada patah karapashanda. Tuhan, kami siap. Kami siap untuk menerima kasih karunia. Kami siap untuk dilawat oleh Engkau. Kami siap untuk menerima pesan ilahi yang akan membuat perjalanan kami di tahun 2022 menjadi tahun yang luar biasa, tahun multiplikasi, tahun kelipat gandaan, tahun seluruh anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Iraya dabashe, iki kapata karabashe, iki kapata karabashe. Iki bata karabashe, iki kabata karabashe, karabata karabashe, kirada bata karabashe, kirabata karabashe. Kami siap Tuhan, kami siap, kami siap, kami siap, kami siap untuk menerima, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Oh Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan lewatkan satupun di antara kami. Kami percaya tahun 2022 tahun yang luar biasa, tahun yang dahsyat. Namasik apa-apa, daya namasik daya namasik, irada bata karabashe. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Ambil alih waktu ini Tuhan. Karena inilah waktu-Mu. Karena inilah kairos-Mu. Ini adalah kesempatan untuk Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Saya ajak kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Buka bersama-sama dengan saya Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama Lukas 1 ayat 17. 3, 2, 1. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati-hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Tetap berdiri.
Waktu saya melihat ayat ini, saudara, saya melihat luar biasa. Kenapa malaikat tidak bilang Yohanes? Malaikat bilang iya. Artinya kita semua bisa memasukkan nama kita di situ. Amin. Saya dan saudara bisa memasukkan nama saya dan saudara di situ. Amin. Dan saya ingin kita baca ulang ini, saudara mengganti kata iya itu dengan nama saudara. Yakin bahwa ini adalah pesan Tuhan bagi engkau. Yakin ini akan terjadi di tahun 2022. Yes. Ganti dengan nama saudara. Sekali lagi kita baca, ganti dengan nama saudara. 3, 2, 1. Dan Frans akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin, amin, amin. Saudara boleh duduk kembali. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saya ingin bicara pagi ini dengan judul Berjalan di tahun multiplikasi 2022. Amin. 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 Tadi malam waktu Mami bicara dengan saya, Mami membuat pernyataan tahun multiplikasi. Amin. Dan Tuhan berkata, itulah pesanku Amin. buat umatku, Amin. buat anak-anak. Amin. Multiplikasi itu tidak bicara soal pelipat gandaan roti saja. Ya, benar. Itu juga adalah pelipat gandaan dari kehidupan ini. Ya. Amin. Amin. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Yes. Karena saya belajar teologi, mahasiswa teologi, saya mengajar teologi. Dulu saya menafsirkan, dan semua dosen juga setuju itu karena mereka juga menafsirkan seperti itu. Ia di sini adalah berhenti di Yohanes Pembaptis. Tetapi sebenarnya itu tidak tepat. Mungkin secara tafsiran konteksnya betul. Tapi ayat ini berbicara tentang kita semua orang percaya. Yes. Amin. Kita semua akan berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Di tahun 2022 saya dan saudara akan berjalan dengan roh dan kuasa Elia. Dan saya dan saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Dan Tuhan sedang menyiapkan itu. Tuhan sedang menyiapkan saya dan saudara sepanjang 3 hari di tempat ini. Tuhan sedang siapkan saya dan saudara untuk berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. 2022 bukan tahun yang biasa-biasa. Nah saudara, waktu saya meneliti ini, memang kalau kita perhatikan itu ada yang disebut dengan The Silent Age atau zaman kegelapan. Ada 400 tahun, memang ada beda penafsiran. Ada yang berkata dari Maleakhi sampai di Injil Lukas, ya, itu ada apa yang disebut terowongan. Selama 400 tahun Tuhan tidak bicara. Karena orang Israel berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kemudian di dalam ayat yang kita baca, malaikat Tuhan datang kepada Zakaria dan berbicara tentang rencana Tuhan yang besar bagi hidupnya, bagi anaknya yang akan lahir, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia akan berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Dan saya percaya Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Amin. Dia melanjutkan kepada saya dan saudara. Dia melanjutkan kepada saya dan saudara. Sebagai suami, kita akan berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Sebagai istri, kita akan berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Sebagai anak-anak muda, engkau akan berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Karena itu yang Tuhan mau. Jadi ada 2 hal yang kita bisa belajar pagi ini. Berjalan dalam tahun multiplikasi, ya, 2022. Apabila saya dan saudara benar-benar berjalan di dalam roh
dan kuasa Elia. Kalau saudara mau lihat 2022 menjadi tahun multiplikasi, tidak ada cara lain. Saudara harus berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Kita harus berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Karena itu yang Tuhan janjikan buat kita. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Itu yang Tuhan mau buat saya dan saudara. Saya coba untuk meneliti, saudara. Ternyata ini tidak khusus. Karena kalau saudara meneliti kata roh, kata yang dipakai adalah pneuma. Pneuma itu diterjemahkan bisa angin, ya. Dan juga kalau di dalam apa yang saya perhatikan dalam bahasa aslinya, itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya, bahkan di situ dikatakan itu bicara tentang semangat. Ya. Jadi waktu saya dan saudara sebagai orang percaya berjalan di dalam roh Elia, kita adalah orang-orang yang bersemangat. Amin. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan roh. Dan Roh Kudus dijanjikan buat kita semua. Dijanjikan buat saya dan saudara. Tidak peduli keadaan saudara. Tidak peduli situasi saudara. Karena Tuhan dapat memakai kita semua. Roh Kudus dapat memberdayakan kita semua. Ya. Waktu saya menulis ini, Tuhan ingatkan saya, ya beberapa waktu yang lalu Papi pernah bicara tentang Meltari. Kebangunan rohani tahun 65 di Soe. Ya, itu di Timor, di Kabupaten TTS. Nah, kebangunan rohani itu datang di daerah yang sebenarnya sangat sederhana. Timor itu cukup luas. Dan itu kabupaten jauh, saudara-saudara. Orang masih pakai sarung, tenunan. Orang masih banyak makan pinang di sana, tahun 60-an. Ya. Tapi waktu Tuhan melawat tahun 65, ada seorang anak muda bernama Meltari. Dia tidak pernah sekolah pendeta. Tapi Tuhan memenuhi dia. Tuhan memenuhi dia dengan Roh Kudus. Dia mulai berjalan. Dia dalam bukunya Like the Mighty Wind, sudah seperti angin badai, dia menceritakan tentang begitu banyak mujizat mulai terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka pergi, ada satu kejadian di mana waktu mereka jalan, saudara, dan di tengah jalan Tuhan suruh mereka menyanyi. Ini nyanyi di hutan, saudara. Memang sebelah-sebelahnya ada perkebunan. Tapi waktu mereka nyanyi, saudara, mereka sedang nyanyi, orang-orang di kebun. Itu zaman itu masih banyak orang kafir juga di NTT, di Timor. Itu seperti mendengar malaikat menyanyi dan mereka semua berlutut dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka berjalan di dalam kuasa Roh. Amin. Saya dan saudara, Tuhan mau supaya 2022 kita tidak menjadi suami yang biasa-biasa, tapi kita menjadi suami yang penuh dengan Roh, penuh dengan kuasa. Sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda, ya, menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, kata untuk kuasa, saudara-saudara, kata yang dipakai itu adalah dunamis. Kata yang sama bahwa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa kamu akan menerima kuasa. Ya. Dan waktu saya meneliti itu, saudara, ayat penjelasannya itu tidak sekedar bicara kuasa, ya. Tapi itu bicara tentang mujizat. Amin. Kalau saya dan saudara berjalan di dalam Roh dan kuasa Elia, kita berjalan di dalam mujizat-mujizat. Apa yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat menjadi mujizat. Engkau akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu yang terjadi dengan Elia. Kemana saja Elia pergi, mujizat jadi. Apa saja yang Elia katakan, itu terjadi. Dan saya percaya saudara juga setiap minggu Papi selalu bilang, apa yang engkau katakan itu yang terjadi. Apa yang engkau katakan itu yang terjadi. 2022, apa yang engkau katakan itu yang terjadi. 2022, apa yang engkau katakan terjadi. Terjadi. Aku berdoa dalam nama Yesus.
saksikan 2022, apa yang kami katakan itu yang terjadi, apa yang kami doakan itu yang terjadi. Karena pasika masada, Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Bukan pribadi-pribadi yang biasa-biasa. Memang kita manusia biasa, tapi kita berjalan dengan roh dan kuasa Elia. Kita melangkah dengan roh dan kuasa Elia. Haleluya. Saudara tidak akan menjadi mahasiswa yang biasa-biasa. Oh, orang akan melihat ada kuasa. Oh, orang akan melihat seperti Firaun melihat Yusuf. Ada roh Allah. Ada roh Allah dalam hidupmu, dalam perjalananmu. Mungkin engkau menjadi seorang pejabat, tapi engkau pejabat yang berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Saudara berjalan, terus berjalan dan melihat mujizat Tuhan. Ya, kata dunamis itu juga mempunyai arti mujizat-mujizat. Artinya kalau saudara berjalan di dalam roh dan kuasa Elia, yang terjadi adalah hidupmu mujizat. Hidupmu penuh dengan mujizat. Pekerjaanmu penuh dengan mujizat. Apa yang engkau kerjakan penuh dengan mujizat. Karena Tuhan tidak lihat orang, Dia tidak lihat kepintaran. Saya ingat seorang bapak tua tahun 80-an di Ambon, namanya Bapak Tebi. Dia dari suku kafir, orang buruh asli. Dia tidak pernah sekolah, tapi kemudian dia ketemu dengan Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan, dan saudara, Tuhan pakai dia. Tapi setiap kali dia ingin lihat kuasa Tuhan, Tuhan selalu bilang, dia duduk di kakiku. Ya, duduk di kakiku. Ada banyak kesaksian, ada banyak orang gila yang dia sembuhkan. Orang gila yang bukan gila biasa, gila parah sampai dipasung di Pulau Buru. Dalam kesaksiannya, dia kalau ketemu dengan orang gila semacam itu, dia buat pondok di dekat orang gila. Dan dia mulai berdoa puasa. Ya, dia mulai berdoa. Dia mulai terus berdoa sampai orang gila itu sembuh. Amin. Dan banyak orang gila disembuhkan. Karena dia terus. Ya. Saya ingat papi pernah bilang, ada istilah bahasa Inggris, push. Ya, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau saudara ingin 2022 menjadi tahun yang penuh dengan kuasa, mulai duduk di kaki Tuhan sampai sesuatu terjadi. Duduk di kaki Tuhan sampai kuasanya dinyatakan. Duduk di kaki Tuhan sampai Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Ya. Tuhan masih tetap Tuhan yang sama. Saya ingat Benny Hinn, mungkin saudara pernah nonton di YouTube. Dia adalah anak yang gagap. Dia tidak bisa bicara lancar. Tapi satu waktu dia pergi di KKR Kathleen Kuhlman. Dan dia ditumpangi tangan, ada impartasi roh. Dan kemudian dia pulang dan dia mulai duduk di kamar berdoa berhari-hari. Dan yang luar biasa, satu waktu Tuhan datang dengan kuasanya. Dan yang luar biasa, Tuhan lepaskan dia dari lidahnya yang gagap itu. Dan dia mulai dipakai Tuhan. Dia mulai diurapi Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun saya dan saudara, Tuhan mau mencurahkan roh dan kuasanya. Sehingga saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena dia dahsyat. Saudara boleh duduk kembali. Tuhan tahu, bahwa biarlah mulai hari ini saya dan saudara harus mengambil keputusan bahwa saya harus keluar dari kamar saya dengan roh dan kuasa Elia. Amin.
dengan roh. Karena saudara perhatikan semua nabi, ya, memang Elisa itu lebih, orang coba untuk melakukan perhitungan, Elisa lebih 2 kali lipat. Tetapi karena itu adalah impartasi roh dari Elia, dan dia minta dengan iman. Artinya kalau saya dan saudara, ya, belajar untuk cari Tuhan seperti apa yang diperintahkan oleh Elia kepada Elisa. Waktu Elisa minta, saya minta 2 bagian dari rohmu. Ya, Elia berkata, itu sukar. Tetapi kalau engkau terus memandang aku, engkau akan mendapatkannya. Dan waktu Elia terangkat ke sorga, Alkitab mengatakan Elisa terus memandang ke Elia, dan jubah dia jatuh. Semua pengkhotbah mengatakan bahwa jubah itu bicara tentang roh doanya Elia. Ya. Artinya kalau saya dan saudara, ya, betul-betul ingin supaya tahun 2022 saudara berjalan dengan roh dan kuasa Elia, tidak ada cara lain. Amin. Harus ambil keputusan duduk di kaki Tuhan, berdoa, Amin. berseru kepada Tuhan. Amin. Jangan tunggu di gereja, di rumah saudara, mulai deklarasi, mulai nyatakan. Tadi malam saya bicara kepada orang-orang muda tentang visi, mimpi. Saya katakan Tuhan punya mimpi yang besar buat kita, tapi itu kita punya bagian yang harus kita lakukan. Saya percaya kita semua tidak ingin menjadi suami yang kalah di dalam masalah kehidupan, masalah pekerjaan, ekonomi. Kita tidak juga mau menjadi istri yang kalah di dalam masalah kehidupan, masalah ekonomi. Kita ingin penuh dengan kuasa. Amin. Dan Tuhan berjanji untuk kita semua. Anak-anak muda pun demikian. Karena Tuhan tidak lihat usia. Tuhan berkata bahwa firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Artinya siapapun saudara, siapapun, Dia dapat melimpahkan kuasanya. Amin. Dia dapat melipat gandakan kuasa dalam hidup saudara. Dia dapat melipat gandakan urapan dalam hidup saudara, sehingga engkau akan terus melihat mujizat Tuhan, melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Ya, karena Paulus berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Tapi Dia sediakan buat mereka yang bersungguh hati, yang mencari Dia, yang berdiri di atas firman-Nya. Ya. Waktu saya diminta, sebelum saya diminta untuk berdoa buat Papi kemarin waktu ulang tahun, ya, Tuhan sudah bicara kepada saya tentang kebenaran ini. Dan Tuhan juga bicara bahwa bukan hanya Papi saja, bukan hanya Mami saja yang akan berjalan dengan roh dan kuasa Elia. Kita semua akan berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Kita akan lihat hal yang luar biasa, hal yang dahsyat. Oh, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, mujizat Tuhan akan terjadi. Yang kedua, saudara-saudara, ya, tahun multiplikasi 2022. Apabila saya dan saudara siap untuk menjadi umat yang siap. Karena saya berani mengatakan ada banyak umat yang tidak siap. Ya, dan itu benar. Karena firman Tuhan berkata bahwa ada banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya saya dan saudara mesti termasuk orang yang dipilih. Katakan kepada diri saudara, saya dipilih. Saya dipilih. Saya dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan. Saya dipilih Tuhan untuk berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Saya dan saudara dipilih Tuhan. Tapi kita harus siap. Kalau tidak, ya saudara akan lihat orang lain akan mengalami itu. Tuhan membawa pikiran saya kepada Mazmur 71 ayat yang ke-7.
Di situ dikatakan bagi banyak orang, aku menjadi tanda ajaib. Amin. Ada yang mengatakan bukan Daud yang tulis, tapi ada yang mengatakan Daud yang tulis. Pada masa tuanya, Daud seorang yang sebenarnya tertolak. Tapi apa yang membuat Daud berbeda? Dia adalah orang yang cari Tuhan di mana saja berada. Amin. Dia bukan orang Lewi. Dia tidak melayani di bait Allah. Ya, dia tidak melayani di kemah suci. Pelayanannya itu di padang, mengembalakan kambing 1-2 ekor. Tapi apa yang membuat perbedaan? Alkitab mengatakan Daud mencari Tuhan. Alkitab mengatakan 7 kali sehari Daud berkata, aku berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau saudara-saudara kita muslim 5 kali sehari, saya dan saudara belajar dari Daud. Ya, Daud raja loh, bukan orang biasa. Daud raja loh, mau sibuk, sangat sibuk, tapi bilang 7 kali sehari. Artinya betapa pentingnya kalau kita mau menjadi umat yang siap, ya, maka saya dan saudara harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Sehingga kita menjadi tanda, ya. Saya memperhatikan dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah mofait. Mofait itu saudara-saudara, itu yang sering kali saudara katakan menjadi tanda dan alamat. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan menjadi gambar. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan saudara akan menjadi mujizat bagi orang lain. Karena saudara adalah umat yang siap. Orang lihat Jordi, orang melihat mujizat Tuhan. Amin. Orang melihat saudara, orang melihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang siapkan kita. Bukan menjadi jemaat yang biasa, jemaat yang kalah, tapi jemaat yang sangat siap. Kalau hari ini Tuhan datang, saya dan saudara siap untuk berjumpa dengan Dia. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, itu yang terjadi dengan hidup Elia. Dia tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa. Dia menjadi mujizat bagi banyak orang. Kalau kita balik lagi tadi, 1 tahun di Sungai Kerit, beberapa penafsir setuju bahwa 1 tahun itu dia hanya doa saja. Karena Tuhan sudah bilang hanya tunggu di situ. Tiap pagi, tiap sore ada ayam, ada daging dan roti, ada ayam. Ya, esuinya ayam ini. Ya. Hanya berdoa. Nah, itu sebabnya dia siap untuk keluar. Dia siap untuk pergi ke Safat untuk melakukan mujizat bagi janda dan anaknya. Kalau saya dan saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan siap. Amin. Siap untuk mengalami mujizat. Siap untuk melakukan mujizat. Siap untuk melihat mujizat. Siap untuk melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, karyamu, masa depanmu. Engkau sangat siap. Karena ini yang Tuhan mau. Dan ada misi yang besar. Ya, bagi saya dan saudara, bukan saja kita siap, tapi kita harus menyiapkan diri untuk menyiapkan umat yang siap. Ya, Papi berkata bahwa, dan waktu malam pertama Papi bicara, kita harus bawa satu. Ya, ya, karena saudara harus siap juga. Karena kita nggak bawa apa-apa ke surga. Tuhan nggak tanya di dunia kamu punya berapa rumah, ya? Apa engkau punya rumah di Citraland, di mana? Enggak, Tuhan nggak tanya. Yang Tuhan tanya adalah berapa orang yang engkau bawa. Berapa orang yang engkau bawa, ya? Berapa orang yang engkau telah bawa untuk mereka menjadi umat yang siap. Dan itu terjadi dengan Elia. Dikatakan dia mulai, tadi seperti Bapi katakan, dia mulai menghadap Ahab. Dia mulai menantang Nabi Baal.
Ya, dia mulai menantang Nabi Baal. Dan dia membuat satu pernyataan yang penting untuk kita semua. Dia berkata, Tuhan yang menjawab dengan api, dia adalah Allah. Tahun 2022, deklarasi kita, iman kita adalah Tuhan menjawab dengan api. Bicara tentang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Dia mau menjawab saya dan saudara dengan api. Dia mau menjawab saya dan saudara dengan kuasanya. Dia tidak sekedar menyatakan dirinya, tapi dia ingin menyatakan kemuliaannya. Dia berjanji, kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari mujizat kepada mujizat. Kita akan lihat hal-hal yang luar biasa di tahun 2022. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan dia sedang siapkan kita. Saya percaya kalau kita semua berjalan di dalam roh dan kuasa Elia, Manado ini dimenangkan itu gampang. Amin. Karena Tuhan sudah buktikan. Dia mulai jadi multiplikasi kalau bicara tentang jiwa. Dia mulai dengan 12 orang murid yang sederhana. Ya. Semua setuju bahwa kebanyakan muridnya cuma tamat SD. Mereka hanya tamat sekolah sinagog pada zaman itu. Petrus, Andreas, ya Matius dan sebagainya. Mereka bukan orang pintar. Tapi dari mereka terjadi pelipat gandaan. Mereka berjalan dengan Yesus dan 120 orang murid. Kemudian waktu dia naik ke surga ada 500 orang menyaksikan dia naik. Dan luar biasa. Waktu dia mencurahkan rohnya yang tadi kita bicara, dunamis, kuasa, pneuma tadi. Dari 120 yang tunggu di loteng Yerusalem menjadi 3.000. Menjadi 3.000. Amin. Apakah itu bisa terjadi? Amin. Saya percaya Tuhan mau kerjakan itu. Yang penting kita berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Kita terus menantikan Tuhan sampai sesuatu yang besar terjadi. Karena Tuhan akan pakai kita semua. Amin. Tuhan akan pakai kita semua. Amin. Saya percaya dia akan mulai itu dalam hidup saudara. Dia akan mulai itu dalam rumah tangga saudara. Dia akan mulai itu dari suami-suami. Dia akan mulai itu dari para istri. Dia akan mulai itu dari anak-anak muda. Dia akan mulai. Dan saya dan saudara akan terkagum-kagum. Betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita lihat ayat terakhir. Yeremia 13. Yeremia 13. Ayat yang ke-11. Yeremia 13 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama Yeremia 13 ayat 11. 3, 2, 1. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikian tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda yang kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat yang menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Kita berhenti sampai di situ. Bukankah tiap minggu Papi deklarasikan ini buat kita? Amin. Amin. Tapi tadi sebelum kata-kata menjadi terhormat, terpuji dan ternama, Tuhan mau supaya kita melekat seperti ikat pinggang. Amin. Dan itu yang Tuhan mau. Supaya saya dan saudara menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Amin. Amin. Bilang dengan saya 2022.
Saya akan menjadi orang yang terpuji, ternama, dan terhormat. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu. Kuasanya mampu. Dia tidak peduli masa lalu, saudara. Bahkan dia tidak peduli masa kini, saudara. Dia peduli masa depan saudara di tahun 2022. Saya ingat akan Smith Wigglesworth. Saya ada bukunya, saudara. Kisah hidupnya. Dia adalah istri dari seorang pendeta. Jadi yang pendeta itu istrinya. Dia seorang tukang ledeng dan buta huruf, saudara. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dia mulai mencari Tuhan. Dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dia tidak bilang, oh istri saya yang Tuhan pakai saja, biar saya jadi tukang ledeng saja. Enggak. Dia berdoa supaya Tuhan pakai dia. Dan dalam kisah hidupnya, saudara, dia menjadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup. Padahal buta huruf. Artinya, tahun 2022, Tuhan akan pakai kita semua. Pakai kita semua. Tua atau muda. Ya, saudara berpendidikan atau tidak, Tuhan akan pakai. Karena dia mau menyiapkan satu umat yang siap untuk berjumpa dengan dia. Saya dan saudara seperti Elia yang sedang menyiapkan jalan Tuhan. Kita semua sadar bahwa tidak lama lagi Tuhan datang kembali. Tidak ada cara lain, kita mulai bergerak. Dan kita menjadi orang-orang yang menyiapkan umat bagi Tuhan. Dan itu adalah saudara. Itu adalah saya. Itu adalah saudara yang mau mulai bergerak. Mulai bangkit. Mulai melakukan apa yang Tuhan sedang sampaikan. Apa yang menjadi pesan Tuhan lewat Papi. Saya percaya Tuhan akan pakai kita semua. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Abasyiketa karabasyanda. Gada bata karabasyike kapata karabasyanda. Haleluya. Saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua. Saya percaya Tuhan sedang bicara buat kita. Dan yang membuat perbedaan adalah respon kita. Yang membuat perbedaan adalah iman kita. Yang membuat perbedaan adalah keyakinan kita akan firman-Nya, akan janji-Nya, akan firman-Nya yang disampaikan kepada kita. Ada batakara pasyanda. Saudara berkata, Tuhan, firman ini untuk saya. Firman ini untuk saya. Firman ini untuk saya. Saya mau berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Ada batakara pasyanda. Hidayah batakara pasyikita karababa syanda. Mulai berdoa di dalam roh. Mulai berdoa, mulai deklarasikan firman Tuhan atas hidupmu. Mulai deklarasikan janji-Mu, janji-Nya buat hidupmu. Mulai berkatakan dengan iman, ada mujizat. Rabata karabasika ya dalam, ya mama takarabasik. Haleluya, amin, amin. Rabata karabasik. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, roh dan kuasa Elia akan menyertai kami. Kami tidak lagi berjalan seperti hari-hari kemarin,
Tapi kami berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Tanda-tanda heran, mujizat, kesembuhan, kebangunan rohani, kebangkitan itu terjadi atas kami. Kami percaya siang ini ada hal besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, meteraikan kebenaran-Mu, bahwa kami lebih lagi di dalam Engkau. Terimalah pengurapan ini turun atas hidupmu di dalam nama Yesus. Yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Aduh Bapak Ibu Saudara, ini pesan yang luar biasa saudara. Saudara,